Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Kompas TV yang tergabung dalam program Mutiara Iman yang terhormat, Allah berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menikmati hari yang ibadah kita pada hari ini. Kalau kita lihat teman kita yang sedang terbaring di rumah sakit atau di tempat lain, tentunya kita doakan bersama agar beliau cepat sembuh dan pulih seperti semula sehingga dapat beribadah dengan baik. Salawat bersalam sama-sama pula kita unjukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, pada hari ini adalah alamnya informasi. Bahkan informasi yang nun jauh di sana dapat kita lihat pada detik yang bersamaan di tempat lain. Seolah-olah tidak ada dinding yang memisahkan satu tempat di tempat lain. Bahkan informasi itu masuk kepada kamar pribadi kita, privat kita, yang orang lain yang tidak masuk, tetapi informasi masuk ke dalamnya. Maka untuk itu perlu kita jaga rambu-rambu dalam menerima dan mengaplikasikan informasi yang datang itu. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang orang fasik membawa berita kepadamu, hendaklah kamu teliti kebenaran berita itu terlebih dahulu. Jangan sampai kamu menimpakan musibah kepada satu kaum lantaran kamu tidak mengetahuinya dan kamu menyesal atas perbuatan itu. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, salah menerima informasi akan salah pula kita menganalisanya, dan pada gilirannya akan salah pula tindakan yang akan terjadi. Maka untuk itu, kebenaran informasi yang datang itu perlu kita teliti sedemikian rupa. Kalau dengan media yang ada sekarang ini adalah mengajarkan kepada kita tentang perkembangan dunia digital yang saat ini sangat menjamur, tentunya bagi orang-orang yang beriman, tentunya menangkap informasi ini menjadi menambah daripada ketakwaannya dan keimanan kita dalam beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak bahwa informasi ini kita jadikan, pertama adalah bagaimana memelihara etika dalam bermuamalah, memelihara etika kita, moral kita dalam bermuamalah, dalam menyampaikan informasi. Tentunya ketika informasi yang datang, terlebih dahulu kita saring, baru kita sharing. Jangan dibalik, sharing dulu baru saring. Tidak, tetapi saring dulu baru kita sharing. Dan yang kedua,
harus menyampaikan informasi itu secara benar dan bertanggung jawab. Jangan sampai informasi yang hoak yang disebarkan demikian rupa, tapi kebenaran informasi itu yang paling penting. Sekarang masyarakat, netizen, umat membutuhkan informasi yang akurat dan benar. Maka dengan demikian, jari-jari kita ini sangat menentukan. Kalau dulu istilahnya adalah mulutmu adalah harimaumu, tapi kalau sekarang jari-jarimu merupakan harimaumu dan jari-jarimu juga merupakan dambaanmu. Dan yang ketiga adalah jangan sampai menyebarkan fitnah, karena melalui jari-jari kita fitnah juga berkembang kalau informasi yang didapatkan itu tidak valid. Dan yang keempat adalah jangan sampai informasi yang kita dapat itu justru adalah untuk untuk menyebarkan ujaran kebencian. Jangan sampai kepada siapapun kita tidak punya alasan, tidak punya referensi untuk menyebarkan kebencian kepada siapapun. Dan yang kelima adalah bagaimana membangun peradaban informasi yang cerdas dan bermartabat. Saudara pemirsa Kompas TV yang terhormat, sekarang ini menurut ahli psikologi dari Singapura itu ada beberapa generasi yang pernah terjadi, dan sampai saat ini berdasarkan kepada kelahirannya, bahwa generasi pertama disebut dengan generasi silent, yaitu generasi yang lahir mulai tahun 1928 sampai lahirnya 1945. Maka ini disebut dengan generasi silent, yaitu ciri-ciri orang ini adalah sangat patuh, hemat dan penuh dengan kerja keras. Maka dengan ini pula lah, generasi inilah yang melahirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah generasi baby boomer, yaitu generasi yang lahir dari 1946 sampai 1964. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi ledakan kelahiran yang fokus kepada aktivitas kerja, loyal kepada perusahaan maksud kami, dan loyal juga kepada nilai-nilai tradisional. Dan yang ketiga adalah generasi X. Selanjutnya generasi ini akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, generasi ketiga yang disebut dengan generasi X, yaitu generasi yang lahir dari tahun 1966 sampai 1980. Generasi ini adalah yang orangnya sangat skeptis terhadap otoritas dan menghargai keseimbangan hidup. Dan generasi yang keempat adalah dikenal dengan generasi Y, atau disebut juga dengan generasi milenium. Ya, milenium, yaitu yang lahir dari tahun 1981 sampai dengan 1996. Pada ini tumbuh dengan perkembangan pada media massa yang serba internet dan fleksibel dalam bekerja. Dunia informasi pada saat mulai lahir saja, dunia informasi sudah berkembang. Dan yang kelima adalah generasi Z. Generasi Z ini adalah lahir 1997 sampai 2012. Dan generasi ini sejak kecil sudah dekat dengan dunia online, belajar secara virtual, secara visual dan internet. Dan
Generasi yang keenam adalah generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir tahun 2013 sampai 2025, yang lahir serba digital dan otomatis. Orang bisa saja menentukan generasi-generasi itu. Pendapat seseorang itu dianggap benar dalam sebuah ilmu penelitian sepanjang belum ada penemuan yang lain yang bisa membantah dari sebuah penemuan itu. Makanya saudara, dalam beragama, keyakinan seseorang, apabila keyakinan itu sudah sampai membudaya, itu tidak akan mudah merubahnya. Walaupun kata Buya Hamka, di depannya dihidangkan seonggok kebenaran, tetapi tidak akan bisa mudah merubah kebiasaan yang dilakukannya selama ini yang pernah diyakininya. Dan sebaliknya, manakala itu dalam ilmu pengetahuannya, keyakinan yang dimiliki hanya dengan ilmu dengan pengetahuannya itu bisa berubah. Kenapa? Karena sebuah ilmu itu dianggap benar manakala belum ada ilmu lain yang membantahnya. Tetapi manakala ada ilmu lain membantahnya, berdasarkan penelitian juga, tentu ilmu itu akan hangus, maka muncul ilmu yang terakhir yang terkuat itu yang dipahami. Maka dengan demikian perubahan-perubahan itu akan terjadi. Para pemirsa yang terhormat, lalu menyikapi hal yang seperti itu, kekinian yang terjadi, bagaimana cara pikirnya seorang muslim itu terhadap perkembangan dunia digital yang pada saat ini? Paling tidak adalah ada 3 metode berfikir yang dikembangkan menghadapi problema yang terjadi pada saat ini. Pertama, yang disebut dengan metode bayani. Bayani itu artinya penjelasan, tabayun, klarifikasi, yaitu informasi yang datang. Karena salah menerima informasi, tentu akan salah pula kita menganalisanya, yang pada gilirannya akan salah pula tindakan yang akan terjadi. Dilihat betul informasi dari siapa ini, dari mana ini. Maka dengan demikian, jadi ada sebuah munculnya di Muhammadiyah itu amal usaha. Karena orang banyak tahu Muhammadiyah itu melalui amal usahanya. Apa maknanya itu? Ketika tokoh kita membaca sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya adalah di antara orang yang beriman itu akan Allah tinggikan juga orang-orang yang dibaringi dengan punya ilmu beberapa derajat. Nah, lalu bagaimana mencapai ilmu itu? Maka dibuatlah namanya sarana pendidikannya, yaitu sekolah. Sekolah itu mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, itu bahagian daripada untuk menjewantahkan daripada pesan Al-Quran itu, agar ilmu itu dapat dicapai satu-satunya melalui lembaga pendidikan. Keyakinan yang kokoh, keyakinan yang benar harus ditopang dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak ada keyakinan yang kokoh kalau mengabaikan ilmu pengetahuan. Bahwa kata hadis Rasulullah SAW, man aradda dunya fa'alahi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alahi bil ilmi, wa man araddahuma fa'alahi bil ilmi. Kalau anda ingin bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Dan kalau anda juga ingin bahagia di akhirat, juga dengan ilmu. Kalau ingin bahagia kedua-keduanya, waman ada dahuma, harus juga dengan ilmu.
Agama mengantarkan, menunjukkan kepada kebenaran, ilmu mengantarkan kepada kebenaran itu. Maka antara agama dengan ilmu tidak bisa diabaikan. Dengan ayat ini pertama adalah adanya klarifikasi tabayyun. Yang kedua adalah itu metode burhani. Metode burhani ini artinya metode ilmiah. Metode dengan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-174, Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti-bukti kebenaran, yaitu Nabi Muhammad dengan mukjizatnya dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, agar kamu menjadi terang dalam mengalami kehidupan ini. Para pemirsa Kompas TV yang terhormat, selanjutnya kita ikuti setelah jeda berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, ilmu dan agama tidak bisa kita pisahkan. Bahkan ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Ilmu itu akan bertambah bila diajarkan, sementara harta akan berkurang bila dibelanjakan, kecuali dikeluarkan melalui zakat, infak dan sedekah. Hanya dengan ilmu suatu kebenaran akan mudah untuk difahami. Allah akan menolong orang-orang yang berilmu, jujur, adil, walaupun dia kafir. Tetapi Allah tidak menolong orang yang bodoh, pembohong, zalim, walaupun dia mengaku Islam. Dan yang ketiga, cara fikir kita adalah berpikir irfani. Azas manfaatnya, apa manfaatnya bagi kita? Maka dengan demikian tentu yang berbicara di sini adalah hati nurani. Informasi yang datang itu adalah merupakan menambah khasanah daripada keilmuan yang kita miliki untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang. Kaum muslimin, pemirsa Kompas TV yang kita hormati, jika informasi yang selalu berkembang itu tidak kita sikapi dengan baik, tentu yang akan merugikan kita semua. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi, tidak mau menjadi orang-orang yang lalai. Akan tetapi kita pergunakan informasi-informasi yang berkembang ini, salah satu media kita untuk menyampaikan informasi kebenaran dimanapun kita berada. Masyarakat, umat menunggu, membutuhkan informasi-informasi yang benar, sehingga dapat yang benar itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan umat sehari-hari. Para pemirsa yang terhormat, sudah masanya dan sudah waktunya kebenaran-kebenaran, informasi-informasi yang kebenar itu kini yang mengisi nuansa-nuansa keilmuan dan nuansa-nuansa kemasyarakatan pada saat ini. Sudah tiba masanya, dan tidak masanya lagi memperkembangkan berita hoak atau mempergunjingkan satu dengan yang lainnya. Sudah habis masanya. Sekarang masanya adalah selalu menyebarkan kebaikan itu, walaupun di mana saja kita berada,
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Digital yang kita miliki pada saat ini tentunya kita manfaatkan dengan baik. Salah satu contoh daripada irfani itu adalah ketika negeri kita ini dilanda dengan musibah COVID-19, yang corona itu yang melanda kita, sehingga mengakibatkan kita membatasi sekat-sekat kita dalam kehidupan, sehingga kita dipaksa untuk memakai media. Namun di balik itu, media itu sekarang bahkan dijadikan itu dulu tantangan, sekarang sudah berubah menjadi peluang. Sekarang kemanapun kita pakai media. Bahkan kami yang ngajar di perguruan tinggi, yang tidak sempat ketemu offline dengan mahasiswa, kita bisa melalui online. Apa makna di sini? Jangan sampai komunikasi, knowledge yang disampaikan kepada mahasiswa itu, dimanapun kita berada, itu sampai kepada mahasiswa itu. Tentunya kita berharap bahwa muncul tangan-tangan influencer yang selalu menyebar kebaikan dimanapun kita berada. Kalau bagi pemuda Muhammadiyah, ada salah satu tafsir daripada yang dikenal dengan tafsir At-Tanwir, memaknai kalimat fastabiqul khairat. Kalau terjemahan daripada Kementerian Agama, fastabiqul khairat itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi tafsir Muhammadiyah menafsirkan bahwa fastabiqul khairat itu artinya berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Apalagi bagi ormas yang berkembang pada saat ini, tentunya kita berharap itu pelopor-pelopor untuk menyebarkan kebaikan dimanapun ia berada, sehingga pada gilirannya dengan munculnya berita-berita terbaik itu, berita-berita yang kurang relevan itu akan tersingkir. Banyaknya berita-berita yang tidak baik yang muncul itu adalah karena orang-orang baik itu diam. Akhirnya orang baik diam, berita yang informasi yang tidak baik yang selalu berkembang, sehingga jadinya seolah-olah berita yang tidak baik itu yang terjadi, yang benar. Padahal berita-berita yang benar, banyak orang-orang yang baik terkadang kena diam. Maka untuk itu melalui ini kami juga menggugah, wahai para ilmuwan, para netizen yang terbaik itu, keluarkan jari-jarimu, sebarkan kebaikan, beritakan yang terbaik itu, sehingga masyarakat mendapatkan berita-berita terbaik dan benar dalam kehidupannya. Jangan hanya bicara tentang humor saja, tetapi adalah perlu kita pikirkan juga kebenaran itu. Kalau ada kebenaran itu disampaikan dengan humor, itu juga lebih baik. Saudara pemirsa yang terhormat, barangkali ini yang dapat kami sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita bersama. Tentunya kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.